ada satu cerita yang gue dapat soal keluarga yang ngelakuin pesugihan buat ngedapetin anak. Oke. Dan hal itu malah berdampak juga ke tetangga mereka tuh. Jadi kayak akhirnya ada tetangga mereka yang ngalamin kejadian mistis gitu. Sebut aja tetangga yang ngalamin kejadian mistis ini namanya Nia. Nia ini nih kerja di kota yang beda sama rumahnya. Jadi Nia ini cuma pulang ke rumah tuh beberapa bulan sekali, karena ngerantau lah. Nah beberapa bulan lalu, Nia tuh balik pulang kampung. Rumahnya nih pokoknya di sebuah kabupaten di Jawa Timur. Dari kecil si Nia ini emang sering nih kayak denger cerita horor tentang sosok-sosok di rumahnya. Terus juga bahkan beberapa kali juga dia suka ngelihat sosok makhluk halus itu. Nah sampai Nia ini pas pulang kampung, itu tuh dia ke rumahnya tuh selama 7 hari. Pas dia di hari pertama di rumahnya di kampungnya tuh nggak ada kejadian aneh apa-apa nih, aman-aman aja. Tapi suatu hari Nia tuh pergi ke rumah sepupunya yang nggak jauh dari rumahnya. Nia tuh nongkrong di sana sampai larut malam, sampai sekitar jam 11 malam lah baru pulang. Karena jarak antara rumah si Nia sama rumah sepupunya ini deket, akhirnya dia pulang jalan kaki. Di malam itu tuh jalanannya gelap banget, cuma ada kayak sekitar 1-2 lampu doang lah yang hidup, dan itu tuh di ujung-ujung jalan gitu Nah, di sekitar jalan itu ada beberapa pohon, dan pas Nia hampir sampai rumahnya, dia tuh ngeliat ada pohon yang gak terlalu tinggi di sebelah kirinya, dari jarak sekitar 30 meteran lah. Nia tuh ngeliat Nat, ada sosok kayak cowok gitu lagi jongkok di bawah pohon itu. Oh, pas dia perhatiin, ternyata sosok itu tuh tangan dan jarinya panjang banget, kakinya juga panjang, badannya kurus, kepalanya botak. Serem. Nah, dia tuh kaget banget di situ, dan dia tuh jadi kayak mau coba mastiin yang gue liat ini bener apa enggak. Pas Nia ngedeketin ke arah pohon itu, ternyata sosok itu tiba-tiba hilang. Nah, Nia tuh jadi bingung dan panik lah, karena dia mikir kayaknya nih gue ngeliat sesuatu, tapi kok hilang pas gue deketin. Akhirnya dia langsung buru-buru lah balik ke rumahnya. Nah, keesokan harinya Nia tuh cerita tuh tentang kejadian itu ke ibunya. Ibunya cuma jawab, oh itu mah emang pernah ada yang ngeliat sosok itu di tempat itu banyak. Nah, Nia tuh merinding di situ karena kayak ternyata yang dia lihat itu beneran nyata, beneran makhluk halus dong. Iya, bukan salah lihat gitu. Bukan salah lihat, bener. Tapi kejadian yang dialami ini nggak berhenti di situ aja, Nat. Malam berikutnya, Nia tuh ketiduran di depan TV dengan posisi tidurnya tuh miring ngadep TV gitu. Tengah malam, tiba-tiba tuh Nia kebangun karena dia tuh ngerasa punggungnya tuh kayak dicolek gitu. Nah waktu itu di rumah dia itu cuma ada Nia sama nyokapnya. Tapi nyokapnya pun juga udah tidur di kamarnya. Jadi tuh sebenarnya tuh ya dia tidur di depan TV sendiri lah. Dia ngerasa tangan yang nyolek dia itu kayak tangan kecil, tapi dia maksa tetap tidur karena dia tahu kayak ini pasti ada yang nggak beres, pasti ini bukan orang gitu. Iya, mending ditidurin aja gitu ya. Iya, dan untungnya bener dia tidur tuh, bisa ketiduran lagi, lanjut lagi tuh tidurnya. Kebesokan harinya Nia cerita lagi tuh kejadian semalam yang dia rasain ke nyokapnya. Nah akhirnya nyokapnya cerita soal rumor yang beredar di daerah rumah mereka belakangan ini. Nyokapnya si Nia tuh bilang kalau banyak warga desa yang ngeduga ada salah satu warga yang melakukan ritual pesugihan dengan melihara tuyul. Dan tuyulnya itu emang sering keliaran di rumah-rumah warga. Sampai masuk juga. Oh. Nah ngedenger itu akhirnya Nia sadar kayak, oh mungkin sosok yang dia lihat malam-malam itu tuyul. Dan bisa jadi sosok yang nyolek dia itu ya tuyul juga kan. Karena tangannya kan kecil gitu. Males banget. Nah diduga ternyata katanya ada salah satu tetangga Nia ini tuh emang ngelakuin pesugihan dengan melihara tuyul. Tapi selain itu ada hal yang bikin gila lagi Nat. Sebut aja tetangga si Nia ini cowok muda ya, masih muda, namanya Dito. Dito ini tuh anak yang pinter banget, baik banget. Nah tapi kasiannya dia tuh hidup cuma berdua sama nyokapnya, janda, dan mereka berdua tuh kayak keluarga tuh miskin gitu lah. Oke. Kehidupan mereka yang sulit banget itu ngebuat Dito sering banget iri kalau ngeliat teman-temannya pada kayak ngasih uang, kayak hidup dalam kemewahan gitu loh. Nah sampai suatu hari pas dia lagi ke hutan dekat desanya dia ya, Dito tuh ketemu sama seorang perempuan tua gitulah yang nyebut dirinya namanya tuh Mbah Roro. Oke. Nah Mbah Roro yang ketemu sama Dito ini tiba-tiba nawarin bantuan ke Dito dan ibunya. Mbah Roro nih bilang, tiba-tiba aja ya, keluargamu ngelakuin ritual pesugihan aja, saya bisa bantu, kalian gak akan hidup miskin lagi. Oh. Nah walaupun ragu, tapi godaan kemewahan yang ditawarin sama Mbah Roro ke Dito itu ngebuat Dito ngerasa kayak, oh ya udah mending gue ikut pesugihan, biar gue sama orang tua gue sama nyokap gue nih kaya raya gitu. Mbah Roro akhirnya ngasih lah kayak sebuah mantra yang harus diucapin di depan gua tersembunyi gitu di dalam hutan pada malam tertentu.
Nah pada malam tertentu ini, yang malam yang udah ditentuin sama Mbah Roro, itu tuh nyusurin lah tuh hutan itu menuju gua yang gelap banget, yang udah dikasih tahu nih sama Mbah Roro di mana letaknya. Pas sudah masuk gua itu, dia tuh langsung lah ngucapin mantra-mantra yang dikasih sama Mbah Roro. Gak lama dari situ Bi, nah, dia tuh ngerasa kayak ada kehadiran sesuatu yang ganjil gitu lah.